Bantu Suan keluar dari masalah dan dapatkan kesediaan Suan untuk mendatangkan kontrak. Anda akan menerima hadiah khusus setelah menyelesaikan misi ini. Oke, sistem ini rupanya menunjukkanku ke jalur yang selanjutnya. Memperoleh kesediaan Suan untuk mendatangi kontrak. Tapi kata-kata saja tidak cukup. Aku harus membuat Suan percaya kalau aku mempunyai kekuatan finansial yang tak terbatas. Permisi Nona, apa kau dengar ada beberapa syarat untuk memberi Ferrarimu ini? Iya Pak, Ferrari adalah model-model edisi terbatas di toko kami. Anda perlu memverifikasi model untuk membelinya. Selain itu juga, ada juga syarat lain. Anda harus sudah memiliki 5 model mobil merek kami dan menjadi pelanggan lama sebelum memenuhi syarat untuk membelinya. Berarti aku tidak memenuhi syarat untuk membelinya ya Nona ya. Kalau Anda benar-benar ingin membeli Ferrari kami, itu bukan hal yang mustahil kok Pak. Apa maksudmu? Oh, maksudmu gimana sih? Aku tolong dikasih tahu dong. Karena proses pemasaran kami begitu panjang. Beberapa pesanan mungkin tidak terkirim sesuai jadwal. Jadi sebagian besar bisa digantikan. Namun uang muka akan lebih tinggi dibanding pesanan biasa. Aku tahu apakah ini bisa Anda terima atau tidak. Naruhodo, selama bisa dibeli, aku akan bayar penuh apapun. Baik Pak, bayar penuh? Maksudmu Anda membeli cash? Apakah dia tahu berapa harga mobil itu? Siapa sebenarnya tuan muda ini? Begitu angkuh, aku ingin lihat apakah itu benar-benar punya atau enggak. Apakah dia cuma pura-pura sok kaya aja buatin om-om yang jelek ini? Oh, rupanya ada tuan muda baru, kata Suan-Suan. Seorang bos seperti Ceo Huang saja masih berpikir panjang sebelum membeli mobil seharga 3 juta. Tapi dia malah ingin langsung bayar penuh untuk mobil Ferrari kelas tinggi ini. Batin Suan-Suan. Tuan, sebelum mobil kosong dan Ferrari yang dikonsumsi akan menilan biaya 40 hingga 50 juta loh. Aku tahu, aku bisa menerimanya dan akan aku bayar lunas. Tolong tunggu sebentar, di sini akan memanggil manajer kami. Manajer, ini dia tuan tersebut. Oh, kedengar Anda seorang yang ingin membeli Ferrari yang levelnya ataupun limited edition dengan pembayaran penuh. Jadi aku datang melihat. Tidak aku sangka ternyata kamu Saudara Jiang. Kita bertemu lagi hari ini. Oh, apakah Anda sudah saling kenal? Kita bertemu tiba di Shanghai. Aku tidak nyaman karena tidak punya mobil. Jadi aku berpikir untuk membeli satu saja secara santai. Santai. Itu benar-benar contoh pamer yang terselubung, bukan? Jadi ini teman muda Kin. Kemarin aku bertemu Saudara Jiang. Lihat jam di pergelangannya, itu terjual 18 juta di lelang kemarin. Uang tua, kamu beruntung. Anda pesanan besar yang masuk untukmu. Anjir. Baiklah, siapa anak muda ini? Wow, terlihat mewah. Oleh tuan ini sangat kaya rupanya. Halo tuan muda Jiang, terima kasih telah memilih merek kami. Verifikasi model hanyalah salah satu produk kami. Tapi jika Anda bisa membeli jam tangan senilai dari 10 juta, membeli mobil tentunya tidak akan jadi masalah. Saya akan membantu Anda mendaftarkan sekarang. Rupanya di sini Suan-Suan menengok kepada Jiang Shen. Dia mobil jam tangan lebih dari 10 juta dan mobil lebih dari 50 juta. Ini mungkin orang terkaya generasi kedua yang pernah aku lihat. Biasanya generasi kedua paling hanya dapat tunjangan bulan berapa ratus ribu. 1 juta pun jarang. Kekayaannya mungkin sudah puluhan miliar. Kekayaan tuan muda Jiang pasti sudah melampaui 100 juta bahkan lebih. Suan-Wan, jangan lihat lagi. Aku tiba-tiba tak berminat membelikan mobil. Ayo, temani aku minum selama kau bisa membantuku senang. Investasi bukan
masalah, bukan? Sewang, aku benar-benar harus kembali ke perusahaan untuk rapat nanti. Suan, aku sudah bicara dengan nada lembut padamu, tapi kau masih aja buang-buang muka. Hah? Dan juga kau menghabiskan waktuku. Aku kasih tahu, bersiaplah menungguku atau kau bersiaplah disingkirkan. Kamu pikir dirimu siapa? Hanya artis pendatang baru, sok-sokan. Statusmu bukan siapa-siapa, tapi sok mulai berpikiran kau baik-baik aja sendiri. Bos Wang, kamu sungguh keterlaluan. Terserah kau saja. Nona Su. Oh, Nona Su, apakah Anda memanggilku tuan? Nona Su. Suan, namaku Jiang Chen. Aku baru saja dengar kalau pembicaraan antara Anda dan investor gagal. Tapi jangan khawatir, kalau dia tidak mau berinvestasi, aku akan melakukannya untuk Anda. Kamu bilang berinvestasi? Benarkah itu Tuan Jiang Chen? Orang ini jauh lebih mampu secara finansial dibanding Xiao Huang. Dengan Xiao Huang tidak lagi berinvestasi, ini akan sulit dijelaskan pada perusahaan. Tapi aku benar-benar tidak sanggup tidur dengannya. Dan menolak Xiao Huang kali ini mungkin benar-benar membuatku masuk dalam daftar hisab perusahaan. Dan mungkin aku bisa dipecat. Batin Xuan. Tapi aku adalah urusan lain hari ini. Jadi kita bahas detail investasi besok saja. Baik Tuan Muda Jiang. Aku akan menunggu kabar darimu. Apakah nyaman kalau aku menambahkanmu di WeChat? Oh begitu Kak, silakan saja. Baik Tuan Muda Jiang, sampai jumpa besok. Ngomong-ngomong, kapan aku bisa mengambil mobilku Tuan? Paling cepat sekitar 1 tahun. Wow, lama juga ya. Lama sekali. Aduh, gimana ini? Dalam beberapa hari ini aku akan pameran mobil di Baun. Akan ada semua jenis mobil, mulai dari Lamborghini, Kirin, hingga Mazda, Audi. Merek-merek terkenal semua Eropa akan di sana. Dan mobil bisa langsung diambil di tempat. Apakah kau mau pergi melihatnya? Oh, sungguh menarik. Di mana itu? Akan kuborong semuanya. Anjir, ini songong juga MC kita. Hotel Rin di sini berpindah tempat di malam hari. Jiang Chen ada di sini. Oh, rupanya Xiao pun memanggil Jiang Chen ada di sini. Anjir, cakep banget ini anak muda. Nasi kepiting di sini sangat khas. Kamu harus mencobanya. Baik. Selain itu ada juga irisan ikan dengan arak beras dan irisan bebek panggang dan juga daun bawang dan kepala ikan serta lembaran tahu tipis yang sangat menggoda selera. Enak sekali. Tapi aku hanya ingin memakan kamu saja, rayu si Jiang Chen ini. Saudara, aku baik begitu lelah semalam. Tolong biarkan aku istirahat beberapa jam lagi. Anjir, rupanya di sini Xian tidak kuat menahan godaannya. Itu tidak mustahil. Tapi kamu harus memanggilku dengan nama yang lebih manis supaya aku mengampunimu. Anjir, suamiku sayangku. Wah, anjir, romantis sekali. Aku suka itu. Jadi aku biarkan kamu menunggu sedikit lebih lama lagi. Hahaha, oh, kamu baik sekali sayangku. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal dengan Suan? Suan? Dia artis di perusahaan kami. Emang ada apa? Di semuanya yang tadi terjadi diceritakan pada Suasho tentang pertemuan mobil di dealer. Jiang Chen, kamu menyukai Suan, tidak, bisa dibilang aku menyukainya. Itu hanya pertemuan kebetulan. Menurutmu bagaimana potensi anak itu sebagai artis pendatang baru? Walaupun perusahaan kami belum terlalu memperhatikannya sekarang ini, dia punya potensi dan kondisi yang berkembang setiap hari semakin bagus. Jiang Chen, kalau kamu menyukainya,
Aku bisa membantumu untukku sendiri. Kamu bisa menghubungkanku kapan saja kalau butuh sesuatu. Aku tidak keberatan soal hal itu. Aduh, gadis bodoh, jangan berkhawatir entah kamu wanitaku atau orang lain. Aku akan tetap memperlakukan spesial di hatiku pakai telur. Kamu mengerti? Apa aku berinvestasi padanya sekarang ini? Aku ingin menandatangani kontrak dengannya dan berinvestasi padanya. Bagaimana? Apa kau bisa membantu? Kontrak Swan-Swan itu belum habis loh sayang. Kalau kita menandatanganinya mungkin besar kita akan melanggar kontrak. Biaya pelanggaran kontrak diperkirakan berapa juta. Selain itu menandatangani dia juga berarti harus mendirikan perusahaan baru. Xiao, jangan khawatir soal uang. Gua ini gudangnya uang. Setelah perusahaan berdiri, aku akan menyerahkan ini padamu untuk dikelola. Aku tidak akan ikut campur. Aku juga bisa memberimu beberapa saham supaya kamu bisa mengelolanya dengan tenang. Aku yakin pendanaan untuk mendirikan perusahaan akan tersedia selama Swan diberi sumber daya yang tepat. Dia akan jadi sangat terkenal dalam 2 tahun. Saat itu dia juga akan memberiku keuntungan operasional yang cukup besar. Batin Jiang Chen. Ini tidak bisa. Meskipun perusahaan berdiri, aku hanya bertanggung jawab pada operasional dan manajemen. Aku sama sekali tidak bisa menerima saham. Paling buruk, kamu bisa memberiku gaji yang tinggi. Itu saja. Walaupun aku tahu Jiang Chen ini tidak kekurangan uang, tapi dengan membantunya mengelola perusahaan, aku sudah naik dari manajer departemen menjadi manajer perusahaan. 2 suaraku tidak lagi di level yang sama. Hanya poin ini saja sudah membuatku sangat puas. Soal gaji, aku yakin dia tidak akan memberiku lebih sedikit dari sebelumnya. Batin Xiao, kamu benar-benar bodoh. Tidak perlu ada jarak sejauh itu antara kita. Begitukah? Sayangku, kamu sangat memanjakanku rupanya. Jiang Chen, aku merasakan kebahagiaan karena menyukaimu. Aku merasa hidupku sungguh bermakna. Bersamamu aku sudah sangat puas. Sebelum bertemu kamu, hidupku tidak ada artinya. Setiap hari aku dipaksa untuk menikah. Kamu ini yang membuatku bahagia. Begitukah? Di sini ada WA masuk. Apa yang terjadi? Baik, walaupun mungkin ini agak lancang, tapi aku tetap ingin memastikan dengan Tuan Muda Jiang besok kita akan bertemu di mana dan jam berapa. Oh, rupanya Swan. Sepertinya ada yang cukup bersemangat untuk bertemu denganku. Dan ceritanya kita sambung sampai minggu depan. Thank you.